The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Halo penonton, kali ini saya bertemu dengan seorang tokoh bernama Ronald Sinaga atau juga lebih sering dikenal sebagai Bro Ron. Halo Bro. Selamat sore, Bro. Jadi gini, Bro Ron ini adalah wakil ketua umum dari Partai Solidaritas Indonesia. Tapi kita nggak akan bicara politik nih, ya. Enggak. Kita akan bicara tentang pengalamannya. Bung Ronald ini baru saja pulang dari NTT. Dan mudah-mudahan penonton juga tahulah kasus tentang seorang anak SD, siswa SD, Kelas 4 ya. kelas 4 SD bernama Bastian yang secara sangat menyedihkan memutuskan untuk bunuh diri ya. Iya, betul. Hanya karena dia tidak bisa meminta buku tulis dan alat tulis ya Alat tulis. dari betul. ibunya. Saya yakin penonton tahulah ya karena ini ramai dibicarakan. Nah, Bung Ronald ini khusus berangkat ke NTT pada hari Senin lalu ya, Hari Minggu lalu ya. untuk mempelajari apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Nah, kita akan mendengar paparan dari Ronald tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa itu terjadi dan apa yang bisa kita lakukan bersama agar ini tidak lagi terulang di mana-mana. Oke, itu pengantar saya. Saya minta Anda untuk langsung cerita aja. Ceritanya memang sangat menyedihkan. Jadi Kamis minggu lalu, jadi persis 1 minggu 8 hari lalu, ya, kita semua lihat di berita yang geger lah senasional. Ada seorang anak kecil, bocah kelas 4, memutuskan untuk mengakhiri dia punya hidup dengan menggantung diri. Dengan menggantung diri ya. Dari surat catatannya yang mungkin ini yang membuat dia viral dan banyak yang menyentuh hati masyarakat, mengangkat kemarahan juga, kesedihan. Di dalam surat itu intinya anak ini meninggalkan pesan untuk ibunya untuk tidak perlu khawatir lagi. Tidak perlu khawatir, tidak perlu pikirkan biaya sekolah adik Bastian. Jadi sangat disayangkan. Dengan bahasa lokal ya kalau nggak salah ya. Nah, setelah itu viral, beberapa jam kemudian muncul di berita ternyata Bastian ini mendapatkan bantuan dari negara. Sebenarnya dana PIP. Dan apa itu dana PIP? Dana itu program Indonesia Pintar, ya kan? Nah, dan diperkuat oleh press release Kementerian Pendidikan. Dasar dan menengah mengeluarkan press release bahwa ya betul bahwa Kemendikdasmen sudah menyalurkan bantuan PIP. Jadi ini dalam 1 hari itu beritanya banyak keluar dari dinas sosial juga membuat pernyataan tidak bisa ada bantuan kepada ibunya karena ibunya identitasnya domisilinya di luar kabupaten, makanya di kabupaten yang tempat dia sekarang tinggal, yaitu Kabupaten Ngada di NTT, tidak ada bantuan dari negara, baik itu dari daerah, karena dia kabupaten, atau baik dari provinsi atau dari pusat. Jadi Kementerian Sosial mengeluarkan pernyataan, Kemendikdasmen keluar pernyataan, bupatinya juga press release, ya dia juga minta maaf bahwa ada warga yang ternyata begitu berkesusahan. Gubernurnya juga press release sangat marah ya kan, mengetahui ada rakyat miskin yang baru aja viral ya kan, jadi dia ada marahnya juga. Nah, kalau saya lihat dari sisi pendidikannya, nah kebetulan karena kami ini pemerhati pendidikan setahun terakhir, kami punya organisasi IMC. Apa itu IMC? Indonesian Education Monitoring Center. Kebetulan saya ketua umumnya di situ dan kita ada beberapa aktivis yang memantau dunia pendidikan. Saya berpikir ini kayaknya kita harus turun nih. Kita harus turun menginvestigasi. Masa sih kata Kemendikdasmen udah turun bantuan dari negara, udah disalurkan. Tapi kok ini ibunya membeli buku tulis ya, dengan alat tulis saya tidak bisa. Yang harganya yang ada di narasi media adalah tidak lebih dari Rp10.000. Ya kan? Padahal saya tahu
SD kan bantuan negaranya PIP-nya 450.000. Masa tidak Nanti bisa? ada cerita sedikit tentang PIP ya. Iya, ada cerita sedikit. Jadi saya hubungin, kita belum punya network di Timur Indonesia, IMC. Ya tentunya kami sebagai wakil ketua umum PSI, ya kita punya network, kita punya jaringan, ya kan? Siap. Jadi saya hubungin ketua DPW, yaitu DPW PSI. DPW PSI Nusa Tenggara Timur, Bro Christian Widodo, yang kebetulan beliau adalah wali kota Kupang. Oke. Ya, Bro Christian, jadi saya jelasin apa yang terjadi. Bisa nggak minta koneknya saya ke ketua DPD di Kabupaten Ngada, supaya saya dikawal nih. Saya pengen turun nih, saya pengen investigasi nih. Oh ya, ini nama ketuanya. Dikasih tahu lah namanya, dikasih tahu nomor HP-nya. Jadi kita sudah punya network di Kabupaten Ngada. Saya hubungin ketua DPD PSI. Saya arahkan tolong ke rumah korban, ketemu ibunya, interview hari ini. Apa yang terjadi? Jadi ya memanfaatkan dikit posisi kita di partai, ya kan? Harus begitu saya. Ya kan? Jadi tim langsung turun. Ya. Ketua sama sekretaris dengan beberapa kader langsung turun ke rumah warga sekitar dari ibu kota Ngada, yaitu ibu kotanya apa namanya? Bajawah. Dari kota Bajawa ke desa itu sekitar 2 jam ya. Disamperin. Jadi Anda terbang ke sana Belum ya? dulu. Saya instruksikan dulu, investigasi dulu nih. Oke. Ya tolong investigasi. Dari Bajawa ke desanya sekitar 2 jam. Diinterview lah ibu itu. Dengan dikirim ke saya videonya. Saya nonton ya bahasa lokal. Saya nggak ngerti. Oke, Pak Ketua, saya nggak ngerti nih bahasanya lokal. Jadi habis itu dijelaskan lah. Kesimpulan 1-2 kalimat. Kesimpulannya adalah, iya betul, sekolah memberitahu ada bantuan dari negara, tetapi tidak bisa dicairkan gara-gara KTP beda domisili, KTP-nya alamat kabupaten sebelah. Saya bacanya kan aneh. Iya. Ini kenapa aneh gini? Nah, karena ketua DPD PSI ini kan bukan aktivis dunia pendidikan, ya kan? Dan beliau waktu di sana juga sinyalnya kurang baik. Jadi informasi ini dikasih ke saya setelah pulang. Kan biasanya kan kalau kita investigasi kan ada follow up question. Jadi gara-gara kesimpulan tersebut Dia pulang dulu. Dia pulang dulu baru saya dikasih tahu. Kesimpulan hasil investigasinya dia kan. Sebelah ini saya harus turun ini. Langsung. Saya harus turun nih. Kenapa? Karena gara-gara KTP tidak bisa mencairkan. Nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal sehat saya sesuai apa yang saya ketahui mengenai cara mencairkan program Indonesia Pintar ini. Jadi ya saya memutuskan hari Minggu saya berangkat ke sana langsung. Nah, sebelum Anda cerita di sana, saya rasa Anda tolong share ke publik nih. Apa itu PIP? PIP itu kepanjangannya Program Indonesia Pintar yang di start awalnya dimulai oleh Pak Presiden Jokowi di tahun 2014. Wow. Ya, itu di masa 12 tahun yang lalu ya. Ya, itu di masa-masa Pak Presiden Pak Jokowi itu rajinnya keluarin kartu ya. Kartu kesehatan, kartu pendidikan. Nah, ini namanya kartunya itu Kartu Indonesia Pintar. Mungkin pernah dengar ya, Kartu Indonesia Pintar. Nah, nama programnya itu adalah Program Indonesia Pintar, di mana setiap siswa yang qualified, ada qualified-nya, yaitu keluarga miskin, anak disabilitas, apalagi daerah bencana, itu adalah syarat-syaratnya, di mana kalau qualified dari syarat-syarat tersebut mendapati bantuan dari negara. Kalau SD 450.000 per tahun, dari kelas 1 sampai kelas SD 450.000. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6 dapat setengahnya 250.000. Habis itu nanti SMP dia dapat 750.000. Ya kan, dia naik 750.000 sampai kelas 3. Nanti, kelas 3-nya dapat 50% lagi. Saya nggak tahu kenapa ya begitu caranya, tapi ya kita ngomong nilainya aja ya. Nanti SMA-nya lebih gede lagi, 1,8 juta per setiap tahun. siswa. Setiap siswa. Wow. Setiap level. Nah, ini kan program ini ada. Waktu AD ini viral, yang dimaki-maki kan pemerintah. Ya. Katanya pemerintah tidak hadir. Yang dikritik MBG. Ya. Kenapa MBG ini kan? Ya, bagi saya MBG itu penting, sekolah gratis juga penting. Betul. Ya, betul. Sekolah negeri kan seharusnya gratis. Ya. Berarti kan sekolahnya udah gratis nih. Ya.
Terus ada bantuan negara lagi, bantuan beasiswa. Iya. Ya kan? Jadi sekolahnya gratis, ada MBG-nya juga, makanannya gratis. Sekarang ada juga beasiswanya. Ya itu tadi 450.000, Yang itu 700.000. KIP itu ya. Ya, KIP itu kan. Nah, jadi dapat sebenarnya. Jadi seharusnya nggak logis tuh ada seorang anak Ya. yang keluarganya itu keluarga tidak mampu, si Bastian ini, Ya. sampai bilang sama ibunya, ibu nggak usah khawatir lagi. Ya. Bahkan di hari Sabtu, yaitu 2 hari setelah beliau meninggal, beredar lagi narasi di media atas pengakuan keluarga bahwa 2 hari sebelum Bastian memutuskan untuk gantung diri, bunuh diri, dia mempertanyakan PIP ini ke mamanya. Bagaimana, Ma? Sudah dicairkan belum? Nah, bayangin kan? Jadi saya rencananya berangkat hari Minggu, sambil menunggu saya tanggal keberangkatan, saya baca terus berita ini. Makin semangat. Pertama dapat laporan dari Ketua DPD PSI, tidak bisa dicairkan gara-gara KTP sebelah. Itu hari Jumat. Hari Sabtu saya baca lagi berita bahwa 2 hari sebelum meninggal, Dia nanya. dia pertanyakan, Ma, sudah dicairkan belum? Ya udah, hari Minggu saya makin semangat untuk ngegas ke sana. Jadi seharusnya tidak terjadi dong ini. Seharusnya tidak terjadi. Oke, nah kemudian kembali ke cerita tadi ya. Kita udah mulai tahu nih PIP ya, penonton. Seharusnya dia memperoleh bantuan setidaknya 450.000 per tahun. Per tahun. Nah, itu kan yang tujuannya adalah untuk beli buku, beli seragam, beli sepatu, alat tulis, ya perlengkapan sekolah. Sama bukan untuk ongkos SPP ya, bukan ongkos bukan juga. buat SPP. Ya, PIP itu bukan untuk SPP. Ya, ya. Itu beda lagi. Ya, itu ya. tanggung jawab orang tua sebenarnya. Jadi PIP itu sebenarnya untuk siswa. Tapi kan sekarang sekolah itu udah gratis harusnya ya. Sekolah negeri, yes. Dia apa? Ini sekolah negeri atau swasta? Sekolah negeri. Sekolah negeri. Ini juga kebetulan sekolah negeri. Jadi dia sebetulnya tidak punya masalah dengan pendidikan. Seharusnya. Ya. Seharusnya. Oke, silakan. Nah, jadi sebelum saya berangkat, ya tadi saya baca berita-berita tersebut, akhirnya saya berangkat, tetap ada komunikasi dengan teman-teman di Kabupaten Ngada. Saya memutuskan kayaknya saya harus ketemu nih bupatinya nih, membahas di bupatinya. Jadi saya minta nomor teleponnya, dikasih, saya langsung telepon Pak Bupatinya. Ya, biasalah kalau kepala daerah ditelepon pertama kali mungkin nggak angkat kalian. Terus saya WA, perkenalkan diri kan. Ronald Sinaga, saya wakil ketua umum PSI. Ingin berdiskusi sebentar. Setelah saya WA, 5 menit kemudian ditelepon balik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya utarakan niat saya, rencana saya, niat saya mau apa ke sana. Dia bilang, oke, baik, kita ketemu ya minggu malam sekalian makan malam. Jadi memang saya berangkat dari Jakarta pagi-pagi, transit di Labuan. Ini tim, enggak? Anda sendiri? Saya, istri saya sebagai kamera woman saya kan, yang pegang kamera, dan juga ada. Jadi kamera woman Anda tuh istri? Ya, ada, ya itulah. Ya, ya. Dengan ada anggota tim saya, namanya Bu Rena, beliau juga kebetulan ketua DPD PSI di Kabupaten Bogor. Nah, tapi kan karena kita ada komunitas IMC tadi yang saya bilang itu dari ikut awal, juga? Ikut juga, kita bertiga. Jadi kita bertiga berangkat dari Jakarta, transit Labuan Bajo 1,5 jam, disambut sama teman-teman PSI di Labuan Bajo. Itu Manggarai Barat ya? Iya, PSI Manggarai Barat. Padahal saya tidak minta. Ya kan, ternyata berita di internal PSI ini ya pokoknya kalau mereka gembira sekali. Waketum itu berangkat ke daerah tuh kayaknya rasanya senang sekali kan. Padahal hanya transit, saya bilang jangan merepotkan. Bilang nggak apa-apa, nanti kita sambut. Kan saya di daerah transit, mana mungkin masuk. Tenang Bro Ron, ini di daerah, bisa kita atur. Jadi turun di bandara. Turun. Hanya di daerah transit, ya kita disambut di situ sama teman-teman PSI. Berapa lama tuh di sana? Dipikir saya itu akan transit 1 hari 1 malam gitu kan, 1 malam. Usah direncanakan mau dibawa ke sekretariat, mau ditunjukkan sekretariat yang lagi dibangun, proses renovasi. Tapi ya hanya transitnya 1,5 jam. Jadi nggak apa-apa lah, nemanin ngobrol-ngobrol sebentar. Setelah itu 1,5 jam transit, kita berangkat. Jadi sampailah di Kabupaten Ngada sekitar 3:30. Dijemput, istirahat ke hotel sebentar, cuci muka, baru jam 7 malam kita makan di rumah dinas Pak Bupati. Saya jelaskan niat saya ke sana, saya terangkan semuanya, dan beliau sangat mendukung. Terus saya memberanikan diri nih. Beranikan diri, kan sebenarnya kan hanya untuk investigasi keluarga kan. Beranikan diri. Walaupun 2 hari sebelumnya saya udah mainkan di otak saya nih, apa yang sebenarnya other activities yang saya mau lakukan.
Saya bilang, Pak Bupati, gini, kalau Pak Bupati berkenan, saya adakan BIMTEK ke seluruh kepala sekolah SD SMP di kabupaten. Sebentar, sebelum masuk ke BIMTEK, Ya, sebelum. Anda ketika itu memperoleh informasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Yes. Dan informasi yang Anda peroleh itu persis sama dengan apa yang... Kalau mengenai kepala sekolah, itu tidak ada informasi yang saya terima, tapi saya duga apa yang terjadi di Kabupaten Ngada itu di dinas pendidikannya, di kepala sekolah itu sama dengan daerah lain. Apa yang dimaksud sama atau apa? Banyak yang tidak tahu mengenai PIP. Jadi kepala sekolahnya tidak tahu. Bang, saya sering sidak sekolah di Kabupaten Bogor, Bang. Sampai kadang-kadang Bogor? Kabupaten Bogor. Kadang-kadang lihat kan saya marah-marah kan. Yang di videonya itu. Gimana saya nggak marah kalau pas saya tanya, sudah baca nggak ini juknis? Semua jawab tidak. Semua Kepala jawab sekolah. belum. Kepala sekolah. Jadi bagaimana dia bisa tahu alur teknisnya kalau dia belum baca? Apa nggak emosi kita? Nih, gara-gara abang nanya gitu, saya jadi emosi kan? Saya lagi emosi nih. Kepala sekolah. Ya. Jadi, nah itu sebelum berangkat juga, ini mundur sedikit nih, saya punya akses lah ke Kementerian Pendidikan. Ada cupu-cupu dikit lah, saya akuin aja, saya punya cupu di Kementerian Pendidikan. Saya minta dong informasi mengenai sekolah itu, PIP-nya, siswanya ada berapa PIP, siswanya ada berapa banyak, dan saya pengen informasi mengenai si Bastian ini. Saya dapat informasinya. Benar. Apa? Dana PIP untuk Bastian sudah turun dari negara, dari Kementerian Pendidikan semenjak November. November lalu. November 2025. Sudah turun. 10 November 2025 sudah masuk ke rekening atas nama Bastian. Jadi 450. 450.000. Dan saya tanya teman saya di BRI, kita semua punya cepu lah. Tolong cek dong saldonya. Kan saya punya nomor rekeningnya. Ya. Ya, saya dapat datanya kan. Tolong cek dong. Saya minta saldonya aja. Pak, kita nggak boleh kasih informasi nggak? Udah, saya minta saldonya aja. Ada duit nggak di situ? Ada. Disebut berapanya? Disebut berapa? Ada. Berapa? 450.000 persis. Karena rekening siswa, rekening penampung PIP itu tidak ada biaya admin dan tidak perlu ada saldo di dalamnya. Jadi angkanya persis 450.000. Saya mau tanya dulu nih policy dari si program itu. Itu seorang anak yang berhak memperoleh PIP sejak kelas 1 tuh seharusnya memperoleh. Sejak kelas 1. Jadi dia dapat kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yes. Ini dia kelas 4 sekarang. Kelas 4. Belum keluar. Baru keluar. Iya, baru keluar tapi baru belum turun dari negara, tapi belum tertunaikan. Belum tertunaikan. Yang disebut baru itu November. Baru November. Sekarang itu Februari. Yes. November, Desember, Januari, Februari. Yes. Dan itu tidak sampai ke orang yang bersangkutan. Belum sampai, yes. Itu Anda bicarakan dengan Bupati. Yes. Ya, itulah salah satu problema teknis di lapangan. Mensosialisasikan program ini dan memberikan informasi yang akurat itu sangat lemah di lapangan. Salah satu temuan saya yang selama setahun terakhir ini, di mana ada sampai pengembalian, kita 13 bulan terakhir sudah bisa mengembalikan 11 miliar lebih. Dan ini hanya di Kabupaten Bogor loh. Yang digelapkan oleh kepala sekolah. Digelapkan oleh kepala sekolah? Ya. Kenapa bisa digelapkan? Ya karena tidak memberitahu, tidak mensosialisasi ada program PIP. Tolong jelaskan gimana bentuk korupsinya itu seperti apa? Bentuk korupsinya dia kongkal-lingkong sama orang bank untuk mencairkan. Jadi uang dikirim oleh pemerintah pusat ke rekening di bank ya? Bank. Dalam hal ini bank apa? Kalau SD SMP itu BRI. BRI. Diterima nih. Masuk di rekening. Ya. Laporan dana itu turun dari pemerintah ada di akun Si Pintar. Setiap sekolah punya akses ke akun Si Pintar. Ini akun Si Pintar ini adalah akun database siswa. Semua di situ ada. Dapat laporannya. Ya, laporannya ini kepala sekolah bikin surat aktivasi sendiri. Apa yang bisa terjadi kongkal-kingkong sama orang bank. Bisa juga pakai joki. Ajak anak-anak orang kampung. Ya, SD kan nggak punya KTP. Gimana mau verifikasi kalau si Acep ini bawa si bocah ini? Ya kan? Misalnya sebenarnya si Ade nih, yang berhak menerima si Ade. Nah, tapi nggak dikasih ke si Ade nih. Tapi dibawa si Aseng. Anak ini, ya ini anaknya. Ya udah lihat kasirnya Ode, ya udah cair. Kan dikasih ATM sama buku untuk aktivasi. Tapi bukunya dipegang sekolah. Pegang sekolah, ATM-nya pegang sekolah. ATM-nya kan defaultnya PIN semua. PIN-nya defaultnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
default PIN BRI. Jadi data ini saya udah bawa. Jadi sebelum saya berangkat data dari kementerian, saya sudah bawa. Saya tahu berapa siswa yang mendapat PIP di sekolah tersebut. Saya tahu Bastian sudah dapat PIP, dananya sudah turun dari negara, tapi belum tertunaikan. Itu data saya bawa ke Kabupaten Ngada. Nah, artinya si Bastian mungkin tahu sekali, ibunya juga tahu sekali bahwa tahun-tahun lalu saya memperoleh nih. Maka tahun ini saya juga meminta kan? Ya, bukan. Yang beredar di berita adalah ibunya itu tahu Bastian dapat bantuan dari negara, tapi belum bisa dicairkan gara-gara KTP tadi. Masalah kelas 1, 2, 3 dia sudah dapat, itu beda cerita lagi. Kenapa begitu? Yaitu tadi, kepala sekolah ini banyak yang tidak membaca juknis. Jadi belum tentu Bastian ini terdaftar untuk sebagai penerima PIP. Terdaftar di Kementerian Sosial, orang tuanya terdaftar di Kementerian Sosial yang patut mendapat bantuan. Kalau orang tua dapat bantuan dari Kementerian Sosial, dari negara, otomatis anaknya di kartu keluarga itu akan mendapat bantuan dari Kementerian Pendidikan. Tetapi kalau orang tua tidak mendapatkan bantuan sosial, tidak terdaftar di DTKS, apa itu? Daftar tetap, saya lupa kepanjangannya. Tapi itu artinya daftar dari orang-orang yang tidak mampu gitu. Yang tidak mampu yang mendapat bantuan dari negara. Kalau tidak daftar, sekolah bisa mendaftarkan. Makanya kalau sekolah lihat ada anak miskin, bajunya robek-robek, sepatunya udah bolong. Oh, ini kayaknya keluarga tidak mampu. Jadi kepala sekolah kan wajib mengenal murid-muridnya. Harus mengetahui mana keluarga miskin. Setiap hari mereka ketemu Setiap kan? hari ketemu. Bisa menganalisa. Ya kan? Sekolah bisa mendaftarkan, bisa mengaktifasi untuk mendapatkan bantuan. Setelah diaktifasi, di akun Si Pintar tadi yang saya ceritain, datanya dia kumpul, yaitu surat keterangan dari kepala desa. Dia minta dari orang tua fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, yaitu tadi surat keterangan dari kepala desa, surat keterangan tidak mampu. Nanti pas waktu dia centang di aplikasi Si Pintar itu, nanti dinas hubungin sekolah. Kita dapat laporan nih, ada yang mau didaftarin, kumpulin datanya dong, kirim datanya ke dinas. Kirim ke dinas verifikasi semua, NIK-nya diverifikasi, datanya diverifikasi, terus dilaporkan ke Kementerian Pendidikan. Udah kelar. Jadi, percaya nggak percaya teman-teman, kepala sekolah itu mempunyai kuasa loh untuk membantu masyarakat. Nah, yang di Bogor itu banyak yang dikorupsi. Tadi Anda menyebut satu angka tuh, berapa ya tadi ya? Anda menyebut angka berapa miliar tuh? 11 miliar. 11 miliar yang Anda bisa deteksi. Bisa deteksi dan dikembalikan. Dan terbukti dikembalikan. Yes, kita kawal sampai pencairan kembali. Karena kita ancam kepala sekolahnya. Kalau nggak dikembalikan, kita akan bikin surat pengaduan masyarakat ke kejaksaan dan ke kepolisian. Kan semacam korupsi itu. Bukan semacam, itu korupsi lah. Memang korupsi, ya. Jadi itu kami sekarang kembali ke si Ngada. Jadi kita ya. ketemu Bupati, saya memberanikan diri untuk menawarkan BIMTEK kepala sekolah, dan beliau langsung secara antusias menjawab, bisa kita panggil semua kepala sekolah. Jadi kita atur di sana itu saya berarti 3 hari ya. Di hari pertama landing, hari kedua saya kunjungan ke keluarga korban sambil mengunjungi beberapa sekolah di daerah di Kabupaten Ngada. Kami ke sana juga membawa bantuan tunai dari netizen. Saya biasanya kalau turun ke warga memang butuh Anda memobilisasi bantuan dari netizen. Saya transfer ke rekening yayasan saya punya yayasan, ditransfer, kita belanjanya di sana. Kita nggak bawa buku dari Jakarta. Jadi saya sampai di sana, Senin pagi kita ke pasar, beli buku tulis, banyak, sekitar berapa ya? 150 buku tulis. Lebih kayaknya ya. 10 lusin ya, berarti 100 ya. Ya itu buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, sama serut. Kita beli ya kan. Udah kita kunjungin beberapa sekolah, kita bagi-bagi buku. Wah, itu aja mereka sangat senang sekali. Anak-anak itu sangat senang. Iya. Nah, itu dari pertama. Jadi sebentar. Ya. Sebelum cerita perjalanan nih. Ya. Anda kan tadi mengatakan bahwa di Bogor tuh Anda menemukan sekian besar uang yang tidak sampai ke tangan siswa. 53 sekolah. 53 sekolah. Ya, setahun terakhir. Itu karena si kepala sekolah. Ya. 56 sekolah di Bogor saja ya. Di Bogor, Kabupaten Bogor ya. Ya. Saya kebetulan tinggal di Kabupaten Bogor. Oke. Ternyata ada 56 sekolah di Kabupaten Bogor. Padahal SD aja di Kabupaten Bogor itu ada 1.200 SD loh.
Jadi belum, yang kita baru sentuh itu hanya secuil. Tapi ada juga mungkin 56 itu yang ternyata dikorup. Tapi ada nggak sekolah yang ternyata ketika Anda datangi tidak terjadi? Semua sekolah yang kami datangi 100% korup. Ya Allah, oke. Ini Sedih nanti kan akan dengarnya kita ya? bicarakan khusus nih soal Bogor ini. Dan mungkin bukan hanya Bogor ya, Bukan, bukan ya, se-Indonesia. se-Indonesia. Nanti kita coba Oke. bicarakan. Nah, tapi kembali ke Ngada nih ya. Ya, Si Bastian, ya itu uang yang harusnya dia peroleh sebesar 450.000 pada bulan Februari 2026. 26. Padahal itu harusnya adalah dimulai dari awal tahun kan, Ya, awal semester lah. ya. Itu tidak sampai ke tangan dia hanya gara-gara sang ibu pindah. Atau gimana sebetulnya penjelasannya? Jadi selama ini Bastian itu tinggal sama neneknya di beda desa, di desa sebelah yang dekat sama sekolahnya Bastian. Nah, ibunya itu, oke, saya tidak tahu persis di rumah sekarang itu ibunya semenjak kapan dia tinggal di situ. Tapi yang pasti KTP-nya ibunya ini bukan Kabupaten Ngada. KTP-nya KTP Kabupaten sebelah, di sebelahnya lah ya. Ya. Jadi yang terjadi adalah waktu mau mencoba dicairkan, ini menurut pengakuan ibu dan keluarga ya. Ya. Hari Selasa, yaitu 2 hari sebelum Bastian Bunuh diri. sudah ke bank. Sudah ke bank mencoba mencairkan. Pas pihak bank melihat KTP-nya beda kabupaten, disuruhlah pulang untuk perbaiki KTP-nya, ganti domisili. Yang menyedihkan adalah, kalau kita ketahui juknisnya ini, proses pencairan PIP, domisili itu tidak ada urusan sama pencairan PIP. Ini kan program nasional. Program nasional ya berarti kan dari Sabang sampai Merauke. Bisa saja waktu anak itu didaftarkan di Aceh bulan November kemarin, terus orang tuanya pindah ke Jawa, apakah berarti dia tidak bisa mendapatkan bantuan itu? Padahal udah didaftarkan di bulan November kemarin di Aceh. Bisa. Yang dibutuhkan adalah surat pengantar dari sekolah, yaitu namanya surat aktivasi. Di surat aktivasi ini ada nama siswa, ada NIK siswa, ada NISN, nomor induk siswa nasional siswa, ya kan? Ada NISN-nya, ada juga nama orang tua, nama sekolah, nomor induknya sekolah juga ada, dan juga ada nilai PIP-nya. Kalau di surat pengantar itu sudah ada nama siswa dan nama orang tua, apa urusannya sama domisili? Jadi begini, dalam keadaan normal, betul adalah orang tua yang akan menyatakan ini anak saya. Ya, ini saya. Ya, betul. Ini tempat tinggal saya. Ya. Ketika itu barangkali kalau ada persoalan akan bisa ditanya kan? Betul. Kenapa beda ya? Kenapa beda ya gitu ya? Ya, betul. Dan dia bisa jawab, ini kebetulan saya bla bla bla. Ya. Nah, tapi sebetulnya kalau ternyata ada kasus-kasus seperti tadi bahwa orang ini pindah, ya, maka untuk membuktikan bahwa anak inilah yang memang berhak memperoleh 450.000 itu adalah sekedar surat dari sekolah. Surat pengantar, surat aktivasi pengantar. Namanya. Betul. Surat aktivasi. Ya. Jadi seharusnya sederhana. Tidak masalah kan? Jadi gampang. Yang menghambat tuh apa? Yang menghambat ya ini pihak bank yang sok-sok mengurus birokrasi Dukcapil, ya itu bukan urusan dia. Ini sedih ya. Yang namanya rekening bank itu kan verifikasi identitas. Mau dia pindah dari manapun, ya banknya juga bank nasional. Bank BUMN, Bank BRI. Rekeningnya dibuka di Aceh, rekeningnya bisa dilihat di Maluku. Rekeningnya dibuka di Papua, bisa juga dilihat di Jakarta. Apa bedanya? Nggak masalah. Jadi ini saya udah posting hari ini mengenai temuan saya. Karena ini tidak ada di laporan press release lainnya. Hanya saya yang menyalahkan bank. Kalau yang lain nyalahkan pemerintah. Nyalakan presiden lah, gubernur lah, nyalahin bupati, nyalahin bahkan dinas. Presiden. Bahkan presiden ya kan? Itu semua disalahin. Saya nyalahin banknya. Hanya saya yang baru posting hari ini. Di kolom komentar itu banyak yang tulis,
Saya tidak ada masalah tuh beda domisili. Anak saya tadinya kita di Sumatera tinggal, kita pindah ke Jawa, nggak ada masalah ya. No big deal. No big deal. Yang penting identitasnya terverifikasi. Ya. Apa urusannya sama domisili? Ya. Jadi ya itu sangat disayangkan. Dan ini terjadi, ibu itu ke bank 2 hari sebelum Bastian meninggal. Selasa ditanya, udah bisa cari? Belum bisa, nak. Ini kan narasi yang di media ya. Belum bisa karena mama harus memperbaiki KTP dulu di kepala desa. Boom, Kamis meninggal. Dan ini saya tanya, waktu orang tua, waktu keluarga menceritakan alurnya apa yang terjadi. Ya terus kenapa waktu itu tidak langsung ke desa? Aku tanyakan. Iya, sudah rencananya ke desa hari Jumat. Hari Jumat ya. Nah, kita baca nih time periodnya nih. Selasa ke bank, karena gagal, ditolak hari Jumat. Kok nunggu sampai hari Jumat? Ya kerja dulu cari uang. Pulang pergi aja sudah 50.000. Pulang pergi ke bank, ke kota. Ke kota. Kan 2 jam. Dia dari kampung. Dari kampung 2 jam kampung ke BRI itu. Kecamatan Jebuu namanya. Jebuu ke BRI itu 2 jam naik angkot. Pulang pergi 50.000. Lu bayangin bang 50.000 habis mereka katanya. Gara-gara ongkos pulang pergi udah habis. Tunggu kerja dulu serabutan, cari duit dulu. Berangkat lagi nanti Jumat. Hari Jumat ke kepala desa, kalau dapat surat keterangannya, mungkin Seninnya kali ke bank. Tapi kami sudah bunuh diri. Nah, tarik nafas kan? Masalah simpel kan sebenarnya. Simpel. Jadi si itulah anak temuan itu saya. Melihat ibu ini pergi pulang harus cari uang segala macam, dia bilang sudahlah. Udahlah, gak usah repot lagi. Gak usah repot kan lagi. Itu surat. Ya itulah, surat dia itu. Ya. Jadi, oke, kembali sekarang ke BIMTEK Anda itu. Iya. Di awal pembukaan BIMTEK, ini hari Selasa pagi. Dan kebetulan sebelum kami mulai ternyata sudah datang perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya nggak tahu kenapa mereka datang. Karena ini sudah di ruang, biasalah sebelum ke ruang acara kan ada ruang transit, dikenal-kenalin, oh gitu ya. Nggak mungkin saya nanya, ngapain di sini kan? Oke, mantap. Bisa hadir di sini bersama perwakilan KPAI juga, Komisi Perlindungan Anak dan Ibu, ada juga di situ. Kepala Dinasnya bilang, Bang Ron, izin, ini ada dari Jakarta tamu, nanti mungkin setelah Bang Ron selesai, mereka mau lanjut. Oh ya, ini dari Jakarta? Dari Jakarta mereka datang. Kebetulan ketemu aja di situ, ya kan? Nah, pesawat saya kan 1:30 tuh. Jadi kita mulai jam 10, agak terlambat nih. Karena Pak Bupatinya nggak hadir, ada Wakil Bupati, tapi Wakil Bupati ada tamu. Jadi terlambat 1 jam nih. Jadi kita mulai jam 10, saya mulai berbicara. Di awal pembukaan diskusi saya tanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kepala sekolah nih ya, ada sekitar 250 lebih. Sekabupaten SD SMP. Bapak-bapak, Ibu-ibu, siapa di sini yang sudah tahu mengenai program Indonesia Pintar? Angkat tangan. Hirup pikuk. Kita sudah tahu, udah tahu. Yeah. Ini pertanyaan kedua nih. Ini yang penting nih, saya udah atur nih. Oke, pertanyaan berikut. Ini penting ya, jawab dengan jujur. Saya harap berjawab dengan jujur. Di tangan saya ini ada juknis peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan mengenai PIP, Program Indonesia Pintar. Siapa yang sudah pernah membaca dari halaman depan sampai belakang? Tolong angkat tangan. Diam semua. Diam semua. Siapa yang pernah membaca? Tidak ada yang angkat tangan satupun. Jadi dia tahu programnya. Termasuk tim dinas yang duduk di depan. Diam semua. Pas saya tanya, tahu mengenai PIP? Tahu. Saya tanya, saya pegang kertasnya itu. Siapa yang pernah baca ini dari depan sampai belakang? Diam semua. Sesuai dugaan saya. Sesuai dugaan saya. Belum pernah ada yang baca. Di juknis itu, dari awal mengenai undang-undang berdasarkan undang-undang apa, sampai teknis pendaftaran, teknis penyaluran, teknis pencairan, semua ada di 27 halaman. Mereka belum pernah baca. Anda tanya, kenapa? Saya aja supaya pede nih, BIMTEK-nya ini, padahal saya belum izin, waktu datang di pesawat itu saya baca. Sampai saya posting, Bang. Saya posting. Nih. Sedang baca. Saya posting di pesawat. Ini mungkin tidak kelihatan di layar ya.
Nih Bang, Ya. tuh. Ini saya sampaikan aja ke penonton. Ini sebuah foto tentang Bro Ron ini sedang membaca Juknis ya namanya. Juknis. Juknis di pesawat Di ya. pesawat. Ya. Sambil saya coret-coret, catat-catat. Ya. Supaya saya hafal. Padahal saya udah paham benar isinya, tapi supaya makin pede Ya, ini saya takut baca salah ulang. lah ya. Saya baca ulang dan nggak berubah. Ya, itu ada. Mereka tidak pernah baca sama sekali. Kepala sekolah. Ya pantas kasus seperti ini terjadi. Nggak kaget saya. Ya. Nggak kaget. Jadi ya itu Bang. Jadi kata lain sebetulnya proses sosialisasinya nggak jalan. Nggak jalan. Dan mau tahu nggak? Juknis ini ada. Arahan untuk sosialisasinya ada. Semenjak undang-undang itu keluar ada. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mensosialisasikan ke dinas provinsi. Dinas provinsi wajib mensosialisasikan ke dinas kabupaten kota. Dinas kabupaten kota wajib mensosialisasikan ke sekolah-sekolah. Itu namanya, ada istilahnya itu ya. Sekolah wajib mensosialisasikan kepada Murid. wali siswa. Wali ya. Itu ada halaman yang khusus lagi. Bagaimana cara mensosialisasikan? Termasuk memajang di papan pengumuman siapa saja yang menerima bantuan BEP. Tidak pernah saya ketemu sekolah itu dipajang. Saya tanya pas lagi ngomong-ngomong sama kepala sekolah nih, kalau kita lagi sidak, pernah nggak namanya dipajang? Di mana papan pengumumannya? Apa yang dipajang tuh apa? Nama-nama siswa yang menerima PIP. Itu wajib dipajang. Jadi kalau sudah dapat laporannya dari aplikasi Si Pintar, dari dinas, itu wajib dipajang. Ini. Supaya anak itu tahu. Ini masukan buat pemerintah yang penting sekali. Nah sekarang Anda... Sedih Bang. Sedih. Ini sedih dan bikin marah ya. Bikin marah, bikin emosi. Jadi kalau lihat saya marah-marah, ya bagaimana saya mau tahan marah Bang? Yang seharusnya pinter, ternyata bodoh-bodoh di lapangan. Sorry aja, jangan baper dulu ya. Ya faktanya memang begitu. Tapi Anda memang diusir sama kepala sekolah, diusir Ya sama... kalau yang mengusir saya kan ya kita tahu lah itu kenapa terjadi ya. Mungkin mereka Dan bagian itu dari... bukan sekolah-sekolah menengah ke bawah. Yang terakhir itu yang saya ribut itu lumayan sekolah menengah lah. Iya kan? Menengah ke atas lah. Ya, Lumayan berada. Nah, sekarang pertanyaan saya pada Anda adalah apa yang harus dilakukan? Dan apa yang Anda rencanakan akan dilakukan? Apakah melalui yayasan, apakah melalui partai, agar ini tidak lagi terjadi? Mungkin untuk advokasinya ya Bang ya, itu bisa lewat yayasan, bisa lewat partai. Partai juga kan kita punya, gini, kalau lewat partai, kita punya jaringan dari Sabang sampai Merauke. Makanya kan 3 bulan terakhir kan pimpinan partai, ketum, dan juga ketua harian, sekjen, termasuk saya sebagai wakil ketua umum, kita fokus ke daerah itu, guys yuk selesaiin struktur. Berarti kan kita punya jaringan di bawah. Kita punya struktur partai ya. Struktur partai ya. Ya. Tapi kan kalau punya struktur berarti kan punya kader. Ya. Iya kan? Kalau lewat yayasan ya saya mungkin di Jabodetabek aja. Jadi tergantung situasional ya Bang ya, situasional. Kalau mungkin kita panggil seluruh kepala sekolah, mengadakan BIMTEK, mungkin kalau bawa nama partai kurang tepat karena ini di dunia pendidikan. Tetapi kalau kalau yayasan itu kan cuma Jabodetabek. ya. Sementara Anda katakan berulang kali dari tadi, ini terjadi di seluruh Indonesia. Tapi kan saya bisa turun di yayasan karena kita ini double job. Kita manfaatkan jaringan di bawah untuk kawal kita di daerah-daerah. Kan walaupun saya punya tim nih, mau punya 5 orang, 10 orang di tim kantor, kalau kita turun kita nggak kenal daerahnya, kita nggak kenal kecamatannya, siapa yang mengawal kami? Betul. Ya kader kita lah yang mengawal kami. Seperti yang kita sudah yang lakukan menurut kemarin. Anda akan dilakukan nih, misalnya ya taruhlah sekarang terjadi di Sumatera Barat gitu ya. Betul. Ada di sana PSI Sumatera Barat. Ya. Kita bicara dulu, ini kan cuma simulasi nih ya. Turun ke sana, datang ke sekolah-sekolah, atau meminta seperti tadi Anda yang lakukan, bupati atau wali kota. Saya berharap apa yang saya lakukan bisa dilakukan kader-kader kita di daerah. Sudah banyak yang japri saya,
kayaknya hampir semua pengurus yang berada di Jawa, Sumatera, bahkan ada beberapa di Kalimantan, kalau di daerah timur, Nusa Tenggara, itu sudah ramai sekali menjawab saya, tolong datang ke daerah, ajarin kami caranya gimana. Mereka sangat-sangat berminat. Karena kalau kita lihat ini secara politis, Bang, ini cara paling gampang kita reach out ke akar rumput. Iya. Paham ya? Iya. Cost-nya itu kan hanya logistik kita traveling. Kita nggak mengeluarkan uang, kita nggak memberikan uang ke mereka. Karena sudah ada uangnya dari pemerintah. Ya. Tinggal memberikan mereka informasi dan akses untuk mendapatkan bantuan itu dari pemerintah. Dan cara Yang selama ini seharusnya dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kan itu yang tidak jalan. Jadi kalau kita membawa ke partai, bisa saja. Ini it's just a matter of time. Kapan kita bisa eksekusi training teman-teman ini. Yang pasti kan, ya saya kan sudah berpengalaman 13 bulan semenjak Desember 2024 bikin gerakan ini. Jadi makin kesini kan saya makin paham nih. Di awal-awal kan saya nggak paham. Saya belajar as it goes, terima learning laporan, by doing ya. Learning by doing, sampai membaca juknis, sampai punya cepu di kementerian, sampai punya cepu di bank. Kenapa? Mereka ini orang-orang yang peduli. Kenapa mereka mau kasih saya informasi? Karena mereka orang-orang yang peduli. Ya kan? Bahkan di bank pun ada ya? Bahkan di bank pun ada. Tapi ya di bank kita nggak boleh terlalu terlalu dalam lah. Nah, yang penting saldonya berapa sih? Oh, ternyata masih ada dananya, ya kan? Jadi kadang-kadang kita ketemu juga nih, Bang. Kita sidak sekolah, siswanya kita temani nih. Nah, kepala sekolahnya ngeles, enggak, dananya kan sudah dicairkan sebegini. Ya enggak, Pak. ATM-nya kami nggak pernah pegang, buku nggak pernah pegang. Saya telepon teman di bank, bro, ini benar nggak sih nggak pernah dicairkan? Oh iya benar, dananya masih ada di bank. Jadi kadang-kadang kita pakai akses itu hanya untuk for really momen yang penting yang sudah momen penting lah. Tapi biasanya tuh jarang kita hubungin bank. Kenapa? Karena datanya sudah cukup dari Kementerian Pendidikan. Dan itu datanya bukan data rahasia. Nggak ada rahasia. Itu semua warga negara di Indonesia punya akses. Ya, pip.kemendikdasmen.go.id. Masukin NIK, masukin NISN, boom, keluar itu. Pernah dapat di tahun 2020, 2021, 2022. Jadi ya, harapan saya ini bisa kita lakukan advokasi seperti ini di partai, karena partai punya network, tapi di situationalnya, tergantung situasinya memang kita bawa nama yayasan juga. Ya kan, kalau contoh nih saya minta, yuk bantuan netizen, saya mau ke daerah, kita mau bagi-bagi buku, kan nggak mungkin saya minta transfer ke rekening partai. Ini yayasan saya, gitu Pak. Selama ini kalau ada hambatan eksternal, apa yang Anda sebut? Nggak ada. Jadi ini soal kemauan Anda aja ya, kemauan orang, will ya. It's the will to help people. Jadi memang harus, karena kadang-kadang kita ada rasa capeknya Bang, rasa capek, rasa ya bosan, rasa lelah. Tapi kalau kita ingat kembali, kita hanya modal BBM untuk sidak. Modal makan siang sama-sama tim untuk sidak. Dan kita ingat kembali hasil yang kita bisa bawa. Modal kami itu kecil Bang. Berapa sih bensin? Tapi setahun bisa 11 miliar loh kembali. Tapi ini masih di Jabodetabek. Saya pernah ditangisin sama emak-emak hanya karena didapat 450.000. Nangis. Dan kemarin juga, waktu BIMTEK kemarin, setelah saya tanya, pernah baca nggak ini? Terus di 5 menit kemudian saya ada pertanyaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira di daerah perkampungan, desa, di Kabupaten Ngada ini, kira-kira 50.000 itu nilainya besar nggak Pak? Wih! Besar! 50.000. 50.000 bermanfaat nggak Pak? Bermanfaat! Kalau 100.000, wow, besar sekali. Kalau 450.000. Bayangin 450.000 Bang. Betul. Ada tinggal diambil ibaratnya ini duitnya nih, rekening nih Bang ya. Tinggal minum. Tapi terhalang sama birokrasi.
Birokrasi yang seharusnya tidak ada. Jadi sangat disayangkan. Saya tidak tahu kalau sistem teknisnya antara kementerian dan perbankan ini ada semacam sosialisasi teknis. Saya nggak paham. Saya nggak tahu kalau ada ya. Tapi yang pasti di Juknis itu hanya butuh surat aktivasi dan identitas orang tua. That's it. Jadi, aduh, sedih ya. Aduh. Bro Ron, saya rasa seandainya kita akhiri sekarang ini percakapan kita, masih ada hal yang ingin Anda sampaikan nggak? Semoga pemerintah dalam hal ini, teman-teman yang berada di Kementerian Pendidikan, kerjalah sesuai peraturan, kerjalah sesuai undang-undang. Sosialisasikan ke bawah. Sosialisasinya jangan hanya sekali 2 kali. Mungkin sekali atau 2 kali setahun, ya kan, ke provinsi. Dan juga pada teman-teman yang di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, sosialisasikan ke bawah. Ingatin. Ini kan yang namanya dalam bahasa Inggrisnya, kalau kita kerja di Amerika, itu namanya continuing education. Kita kalau udah tamat sarjana, belum tentu ilmu kita akan berhenti di situ. Betul. Nah, kita harus renew terus, dan harus diingatin. Apalagi program ini sangat-sangat baik. Jadi kan, kita secara politik, PSI ini memposisikan Pak Jokowi sebagai patron politik kita. Kita memandang sangat tinggi kepada beliau. Dan ini program yang beliau canangkan di awal beliau menjadi presiden 2014. Jadi sangat disayangkan program ini tidak berjalan secara optimal. Dari data yang saya peroleh di 2025, anggaran untuk program Indonesia Pintar itu sekitar 13, sekian triliun. Abang mau tahu berapa yang kembali ke negara? Berapa? 5 triliun. Sorry, artinya apa? Artinya banyak sekali PIP yang tidak tertunaikan. Tidak sampai, dikembalikan. Karena kalau rekeningnya nggak diaktifasi, dananya kembali ke negara. Luar biasa. 5 triliun. Ini meninggal gara-gara buku dan pulpen 10.000. Ya Allah. Sedihnya. Oke, Bro Ron. Saya berharap dari apa yang Anda sudah jalankan, ini bisa terus dikembangkan baik oleh teman-teman di daerah, baik juga sebagai masukan buat pemerintah. Seperti Anda katakan, kerja deh. Barangkali juga buat para wakil rakyat, tolong dong ini diawasi. Anda ketawa ya. Tapi ya, kita harus menyampaikan ini. Karena kita sampaikan aja ya. Kita sampaikan. Basa-basi, Bang. Ini ada perasaan putus asa kelihatannya. Yang jelas masyarakat kita harus terus-menerus terlibat untuk bisa mengawasi, mengontrol, membantu rakyat yang sebetulnya layak memperoleh bantuan-bantuan yang sangat berharga buat mereka dari pemerintah. Kita akhiri saja pembicaraan kita. Terima kasih Bro Ron. Sama-sama. Terima kasih penonton. Kita akan bicara lagi di kesempatan yang lain untuk hal-hal yang sama pentingnya dengan apa yang baru saja kita bicarakan. Terima kasih.